Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus. Gini ya, kayak sejauh ini tuh kayak kamu yang baru pertama dapat yang temanya agak berat, agak challenging. Tapi di satu sisi, ini adalah semacam kayak transisi gitu untuk kamu masukin sebuah chapter yang baru. Kadang diawalin dengan suatu perasaan ketidaknyamanan ataupun tantangan supaya kamu keluar dari situasi itu atau kamu masuk nih ke dalam chapter baru ini. Kalau ketidaknyamanan ini nggak ada, kamu mungkin ya sangat besar kemungkinannya kamu nggak akan keluar-keluar dari situasi itu, dari ketidaknyamanan itu, dari stagnansi itu. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Lihat, energi oracle yang pertama adalah journey, perjalanan, menavigasi sebuah tempat yang kamu nggak selalu tahu di depannya ada apa, tapi kamu tetap jalan di situ. Kadang bisa excited, bisa kayak kayak semangat gitu, kadang bisa nggak tahu gitu jadi nervous, tapi yang jelas kamu mau nggak mau jalan ke situ. Dan sosok bear ini beruang itu antara gini, kamu memprotek sesuatu atau kayak ada konflik juga dengan sosok otoritas, sosok dominan di hidup kamu, bisa konteksnya pekerjaan, bisa anggota keluarga, bisa karena keterhubungan ya, jadi kayak dinamika hubungan ini yang memicu kamu untuk menavigasi perjalanan baru, atau ini kamu kayak menjaga sesuatu yang penting berharga buat kamu. Oke, lalu yang berikutnya adalah Angel of Strength dan Anxiety. Lihat, tantangan ini atau konflik ya, kartu yang gambarnya cambuk sama sapu itu kayak bisa menggambarkan tantangan, bisa menggambarkan konflik, dan itu efeknya bikin kamu cemas, bikin kamu gak nyaman, mimpi buruk bahkan mungkin ya, kamu jadi kepikiran terus. Tapi gini, di satu sisi ini konflik entah udah berapa lama atau kayak mungkin gini ya, konflik terus baik lagi, konflik lagi, baik lagi gitu aja terus. Nah, ini sebuah reminder apakah ini sesuatu yang mau kamu lihat untuk jangka panjang, dan bisa jadi ya sebagian dari kamu kayak merasa stuck kok situasinya gitu-gitu aja gitu. Makanya butuh intervensi semesta untuk mengeluarkan kamu dari situasi itu. Dan ini ada sosok perempuan mungkin ya, sosok dominan ini adalah sosok perempuan kayak bos di tempat kerja atau anggota keluarga, dan ini um, ini adalah sosok yang berpengaruh dalam dinamika hubungan ini ya, yang tadi yang aku bilang dia bisa jadi pemicunya gitu. Ada konflik berkepanjangan juga, ada ketidaknyamanan di satu sisi. Kamu merasa gimana nih cara mengurai stagnansi ini? Ya, lihat tema besar kamu adalah Six of Swords itu. Dikonfirmasi sama Four of Cup. Six of Swords itu pergi meninggalkan em, badai, berlayar ke air yang tenang, berpindah tempat gitu. Berpindah tempat dalam artian metafor, dalam artian sesungguhnya juga bisa. Kayak pindah lokasi, pindah negara, pindah pulau, berlayar dalam artian sesungguhnya gitu. Jadi kayak ada perpindahan gitu, mau nggak mau tema ini ya meninggalkan kehidupan kamu yang lama atau meninggalkan suatu tempat secara fisik untuk kamu berpindah tempat. Karena apa? Four of Cups. Ada rasa gitu-gitu aja gitu, kayak ada rasa stagnansi, kayak tidak ada perubahan. Entah kamu yang mulai mengambil langkah atau perlu ada suatu pemicunya gitu ya. Bisa jadi juga kayak meninggalkan cara hidup, cara berpikir yang lama gitu. Pelan-pelan berganti ke arah cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru, kamu mulai apa ya, punya kebiasaan baru gitu. Nah, ini temanya. Karena lihat ini banyak sekali tema-tema yang menggambarkan kayak konflik di dalam diri, konflik di dalam pikiran. Kamu nggak bisa lari terus, kayak ada part-part tertentu yang kamu perlu tinggalkan, ada part-part tertentu yang kamu harus hadapin. Lihat, blessingnya adalah strength-strength ini pertama berbicara fase sulit yang kamu hadapin, karena mau nggak mau kamu kuat. Terus juga strike itu bisa berbicara sisi shadownya kita, part-part di dalam diri kita yang perlu kita lihat dan kita uh, bertanya gitu, ini sebenarnya baik nggak buat gue ke depannya kalau terus menerus dilakukan ya, kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti itu. Ini bisa jadi ya hubungannya sama emosi gitu, karena Knight of Wands di deck ini, aku melihatnya sesuatu yang eksplosif, sesuatu kayak orang yang temperamen, orang yang tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik. Antara gini, bisa jadi kamu atau orang yang terhubung sama kamu semacam antara mendem terus lama-lama di kebanyakan mendem terus meledak, atau orang yang emang sumbu pendek gitu. Kamu terhubung dengan orang seperti itu. Atau ini bisa jadi kamu ya. Tapi posisinya ada di blessing kamu. Jadi mungkin kamu udah bisa regulasi diri kamu dengan baik, emosi kamu dengan baik. Kamu tahu cara channeling energi kamu dengan cara yang baik. Kalau kamu sadar kamu punya misalnya shadow kamu, kebiasaan kamu, cara cara hidup tertentu yang kamu sadar kalau jangka panjang
aku begini terus ini nggak baik buat aku, dan kamu mulai sadar, kamu membawa perubahan untuk itu, disitulah um, perlahan-lahan karena ini posisinya di blessing kamu gitu, itu akan membawa suatu suatu output positif buat kamu. Entah kamu tadi karena ada perpindahan, kamu kamu perlahan-lahan berjalan menavigasi, bergerak ke suatu tempat yang vibe-nya jauh lebih cocok gitu untuk versi diri kamu yang baru gitu. Nah, tantangannya lihat six of tadi ya, six of sword itu jadi tema besar kamu, sekarang jadi tantangan kamu. Lagi-lagi kayak aku mendapatkan resistensi gitu. Entah dari kamu, entah jadi orang di sekitar kamu karena ten of cups. Ini bisa berbicara tentang keluarga, tentang orang di sekitar kamu, berbicara tentang kebahagiaan, wish fulfillment. Kadang gini, orang-orang di sekitar kita itu bisa jadi ya orang yang justru em, apa ya, semacam jadi tantangan gitu untuk kita improve, untuk kita berkembang, untuk kita upgrade sama hidup kita. Kadang mereka mau kita stuck aja gitu. Jadi orang yang sama terus, orang yang nggak berkembang, orang yang gitu-gitu aja. Pernah dengar nggak gini cerita atau contoh ya kayak ketika ada orang yang misalnya mendapat hidayah, terus dia mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan misalnya mabok, misalnya party, misalnya ugal-ugalan hidupnya, terus tiba-tiba dia jadi baik, circle-nya yang lama itu akan mengatakan hal-hal kalau nggak asik sekarang, kalau beda, kalau aneh. Pernah dengar kan cerita-cerita seperti itu. Nah, ini contohnya buat kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu berpikir dan itu kamu berpikir bahwa mungkin ada resistensi dan itu bikin kamu bertanya, ini sebuah konfirmasi buat kamu ya. Kadang perubahan itu nggak selalu disupport sama orang-orang terdekat kita gitu, dan kita nggak akan selalu bisa menyenangkan semua orang. Ini aku ngomong sama Sagittarius kalau nggak salah, aku juga bicara hal yang sama. Oke, nah yang jadi di waktu yang akan datang, udahlah, ini kayak cuman mengkonfirmasi aja dari tadi apa yang aku bilang, kayak sebagian ya kadang perlu perginya itu kayak perlu kaget gitu, perlu tiba-tiba, nggak perlu ngomong, nggak perlu ngasih intro, nggak perlu ngasih sinyal. Kan gini, kadang ada orang yang kalau mau contoh resign itu kan ngasih sinyal dulu gitu. Entah ke teman-temannya, entah ke atasannya. Nah, ini tuh dengan Seven of Swords khusus di deck ini ya, kayak tiba-tiba nih orang resign aja, nggak pakai ngomong, nggak pakai intro, nggak pakai curhat, tahu-tahu dia udah resign aja. Nah, ini kalau pakai contoh resign ya, dan mungkin situasinya bisa berbeda untuk kamu, mungkin bukan konteks pekerjaan, mungkin kamu melakukan suatu perubahan drastis, kamu nggak cerita, kamu nggak ngasih intro untuk orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu lebih memilih diri kamu karena Empress ini berbicara self love, berbicara kenyamanan, apa yang kamu value gitu. Balik lagi, kalau misalnya apa yang kamu value kontra, bertentangan sama orang-orang di sekitar kamu, kadang kamu perlu bikin manuver yang mengagetkan. Entahlah ini kamu bisa pahamin sekarang atau enggak, tapi nanti mungkin seiring berjalannya bulan gitu kamu akan melihat sendiri, dan lihat advice-nya adalah nih ya, nih, dan dari tadi aku bahas mimpi buruk, kegelisahan, kekecewaan gitu. Em, Bulan ini kayaknya sebagian besar dari kamu atau mungkin semuanya ya bakal intens sih dalam konteks emosi, dalam konteks keterhubungan kamu dengan orang lain, menavigasi konflik, dan juga untuk memperhatikan tentang situasi yang sepertinya udah berputar-putar di tempat yang sama. Misalnya kayak konflik baik gitu aja terus. Nah, tapi kayak solusi yang long termnya tuh nggak ketemu gitu. Nah, kamu mau ngapain dengan situasi ini? Dia sebuah reminder untuk kamu. Dan balik lagi, kamu prioritaskan apa yang kamu value, yang bikin kamu nyaman ke depannya. Walaupun kamu nggak tahu selalu arahnya kemana gitu. Ini sebuah reminder untuk kamu jalan aja. Oke, semoga ini bisa dipahamin ya, nggak terlalu abstrak. Um, Kurasa segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.